Halo, jumpa lagi dengan saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian tentang belajar Microsoft Word. Oke, yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada 6 poin ya. Yang pertama itu adalah tentang mengatur margin, oke, kemudian mengatur spasi dan jarak serta mengatur jenis font, oke, kemudian membesar kecil tulisan, oke, dan menebalkan serta memiringkan tulisan. Oke, lalu ada mengubah warna font, kemudian mengatur tulisan menjadi rata kiri, tengah, dan kanan, serta shortcut membuat garis horizontal pada Microsoft Word seperti ini ya. Oke, jadi membuat garis seperti ini itu ada shortcut yang bisa kalian gunakan. Oke, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah membuat lembar kerja baru pada Microsoft Word, yaitu dengan pergi ke menu File, kemudian pilih New Document, lalu pilih yang blank dokumen ini ya, silahkan diklik. Maka kita akan diarahkan ke lembar kerja baru yang masih kosong seperti ini. Oke, nah kalau untuk mengatur margin silakan kalian ubah dulu size-nya ya, yaitu menggunakan size sesuai dengan standar penulisan laporan, yaitu size-nya A4. Nah silakan pergi ke menu layout, kemudian pilih size ini, silakan dicari yang A4. Oke, ini silakan tinggal diklik, maka dia akan berubah menjadi A4. Oke, nah sekarang setelah kita rubah size-nya, kemudian kita rubah orientationnya ya, kita pilih yang, kalau yang ada sekarang ini kita cek, berarti yang landscape kita pilih yang ini ya, yang portrait ini ya. Oke, kalau menulis laporan atau makalah itu menggunakan yang ini ya, yang portrait ini. Oke, silakan diklik. Oke, maka dia akan berubah. Nah sekarang kita atur marginnya ya, margin itu adalah jarak kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke, nah kalau untuk mengatur margin silakan pergi ke sini ya, ke margin, klik tanda panah bawah. Oke, maka kita akan diberikan beberapa pilihan karena di sini kita ingin mengatur sesuai dengan kemauan kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan pergi ke custom margin. Oke, lalu kita akan diarahkan ke menu marginnya sendiri ya. Nah kalau dalam penulisan laporan ya, biasanya ukuran topnya itu adalah 3 cm. Nah posisi topnya ini kalau di lembar kerja kita itu bagian atas ini ya. Oke, kemudian yang live ini biasanya 4 ya, kalau sebelah kiri sini biasanya 4 ukurannya. Oke, selanjutnya yang button ini bawah ya, bawah sini itu biasanya 3 juga. Oke, kemudian yang kanan itu biasanya 3 juga. Nah kalau sudah silakan tinggal di OK. Nah maka dia akan langsung berubah. Kalau kita lihat sebelah kiri 4, sebelah kanan 3, kemudian ke atas 3 juga, kemudian di bawah juga 3. Nah kalau sudah berarti sudah kita rubah marginnya, kemudian size nya, lalu orientation-nya. Nah sekarang kita balik lagi ke perintahnya dulu, yang poin kedua yaitu mengatur spasi dan jarak tulisan, kemudian mengatur jenis font. Oke, di poin yang kedua ini kita disuruh untuk mengatur spasi, jarak, dan jenis font. Oke, berarti kita butuh paragraf ya. Silakan kalian pergi ke Google, ketik lorem seperti ini, kemudian enter, maka akan muncul website paling atas ini, libsum.com. silakan tinggal diklik. Oke, nah silakan tinggal di copy paragraf yang kalian mau ya, karena sebagai contoh pilih aja salah satu dari beberapa paragraf ini ya, ini opsional aja. Silakan di copy, di blok dulu seperti ini. Oke, kemudian Ctrl C, lalu balik ke lembar kerja kita, kemudian pastekan di sini. Nah maka dia akan sudah berpindah ya. Oke, nah selanjutnya kita rubah selanjutnya kita atur spasi kemudian jaraknya. Oke, kalau spasi itu biasanya berada di baris baru ya, baris baru itu biasanya barisnya agak ke dalam. Nah silakan tinggal diatur, di tab aja ya, tekan tombol tab. Oke, maka dia akan berpindah agak ke dalam. Nah biasanya kalau ukurannya itu adalah 1 cm. Nah kalau kita lihat di sini itu lebih dari 1 cm. Silakan tinggal diklik tanda panah kecil ini. Tanda panah kecil ini silakan diklik, kemudian tahan, lalu geser ke angka 1 ini, kemudian lepas, maka dia akan bergeser juga. Nah kalau spasinya sudah, kemudian jarak antara baris atas kemudian baris bawah. Nah kalau untuk mengatur jarak tersebut silakan diblok dulu semua. Oke, kemudian pergi ke home ya, lalu pilih yang icon ini ya, paragraf, kemudian icon yang ini, klik tanda panahnya. Nah
maka akan ditampilkan beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, biasa dalam penulisan laporan atau makalah itu ukurannya adalah 1,5 ini ya. Oke, silakan tinggal dipilih. Nah, maka jaraknya akan berubah ya. Jadi lebih rapi, lebih ada space ya. Oke. Nah, sekarang kita spasi sudah, jarak sudah, berarti selanjutnya itu mengatur jenis font. Nah, kalau untuk mengatur jenis font, silakan diblok dulu semua. Oke. Kemudian pergi ke sini ya, bagian sini. Diklik langsung di dalamnya boleh, diklik tanda panahnya juga boleh. Oke. Nah, biasanya kalau penulisan laporan tuh menggunakan jenis tulisan Times New Roman. Tetapi juga di sini bisa kalian gunakan beberapa tulisan yang sesuai dengan yang kalian mau ya. Nih, ada banyak tulisan yang bisa kalian gunakan. Nah, karena di sini saya mau buat contoh penulisan laporan, berarti kita gunakan yang Times New Roman. Silahkan diklik. Oke, maka akan berubah. Tadi tulisannya seperti ini ya. Kemudian menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan kita atur size-nya ya. Size-nya itu adalah biasanya kalau penulisan laporan dan makalah, biasanya size-nya itu adalah 12. Nah, kita blok dulu semua seperti tadi. Kemudian klik tanda panah ini boleh. Oke, kemudian klik langsung di dalamnya boleh. Klik angka 12 boleh juga ya. Atau di sini juga boleh juga ya. Silakan tinggal dipilih sesuai dengan kemauan kalian. Oke, di sini saya mau pilih yang 12. Oke, nah sudah, maka size-nya berubah ya. Nah, sekarang poin selanjutnya ya, kita lihat. Kita lihat poin selanjutnya, yaitu membesar kecilkan tulisan dan menebalkan serta memiringkan ya. Oke, kita balik lagi. Membesar kecilkan sama ya, langkah-langkahnya yaitu diblok dulu semua. Seperti tadi ya, ini tanda panah ini boleh juga. Oke. Nah, icon I ini juga boleh. Icon I ini yang besar itu untuk membesarkan, kemudian yang kecil ini untuk mengecilkan. Oke, kecilkan sesuai dengan kemauan kalian. Oke, kemudian menebalkan huruf ya, menebalkan font. Oke, kalau untuk menebalkan kalian bisa klik icon B ini ya. Oke, bold ya, diklik. Nah, maka dia akan berubah menjadi lebih tebal. Oke, nah kemudian garis miring silakan ini ya, huruf I ini ya, italic ya. Diklik, maka dia akan menjadi miring. Oke. Nah, garis bawah silakan pilih yang ini ya. Underline ini ya, diklik, maka dia akan ada garis di bawahnya atau di garis di bawah tulisan. Oke, kita balik lagi seperti tadi ya. Karena kita nggak butuh garisnya. Oke, kita juga nggak butuh garis miring dan juga kita nggak butuh boldnya. Sekarang kita balikan lagi ya, diklik lagi untuk mengembalikan. Nah, kalau sudah, oke, berarti membuat tulisan bold sudah, garis miring membuat tulisan jadi miring sudah juga, kemudian garis bawah juga sudah. Nah, selanjutnya kita cek perintah berikutnya, yaitu mengubah warna font. Oke, balik lagi. Oke, kalau untuk mewarnai fontnya sendiri, kalian bisa lakukan yang pertama itu blok dulu semua. Oke, kemudian pergi ke sini ya, pergi ke sini. Ini namanya font color. Nah, kalau seandainya kalian klik yang tanda panah ini, kalian akan diberikan beberapa pilihan warna. Kalau seandainya kalian klik yang yang huruf A ini, berarti kalian akan diberikan warna hitam ya. Karena di sini sudah warna hitam, berarti kita tidak perlu rubah. Tapi kalau kalian ingin merubah warnanya, silakan silakan klik tanda panah, maka akan diberikan beberapa pilihan warna yang bisa kalian gunakan. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau sudah, berarti menebalkan huruf sudah, memiringkan garis bawah, kemudian mengubah font sudah. Oke, selanjutnya kita cek langkah berikutnya, yaitu cara mengatur tulisan pada Microsoft Word menjadi rata kiri, tengah, dan kanan. Oke. Nah, kalau untuk mengubah tulisan kita menjadi rata kiri dan kanan seperti tadi ya, di blok dulu semua, kemudian pilih yang icon ini ya. Yang ini berarti kalau dia hitam seperti ini atau abu-abu seperti ini, berarti kita lagi berada di sini. Oke, berarti rata kiri ya, sebelah kiri rata, sebelah kanan tidak. Oke, kita coba semuanya. Kalau yang ini untuk rata tengah, dia akan ke tengah semua. Kemudian kalau yang ini rata kanan, berarti yang rata itu adalah sebelah kanan. Kemudian kalau yang ini
rata kiri dan kanan, lebih rapi ya. Oke, kita pilih yang rata kiri dan kanan. Oke, nah kalau sudah, kita cek lagi selanjutnya, yaitu shortcut membuat garis horizontal pada Microsoft Word. Oke, kalau untuk shortcut sendiri ya, yang pertama kalau untuk membuat garis melintang atau horizontal itu yang tebal, silakan gunakan cara yaitu shift lalu pagar 3 kali kemudian enter. Nah, maka dia akan otomatis membuat garis tebal seperti ini. Oke, nah kalau untuk garis tipis ya, silakan tekan shift lalu silakan tekan tanda kurang ini ya 3 kali enter. Nah, maka dia akan otomatis menampilkan garis tipis kecil ya, seperti ini. Oke, nah kalau untuk garisnya lebih tebal lagi, silakan tekan shift kemudian tanda kurang seperti ini 3 kali lalu enter. Harusnya dia lebih tebal ya. Oke, kalau kita lihat sama, tapi harusnya biasa dia lebih tebal. Oke, selanjutnya kalau untuk garis putus-putus, silakan gunakan cara yaitu tekan shift kemudian bintang 3 kali lalu enter. Nah, garis putus-putus ya. Oke, kalau kita lihat sudah 4, berarti sudah selesai ya. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini membantu kalian yang sedang menyusun karya tulis, karya ilmiah ataupun laporan untuk memenuhi tugas akhir kalian. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.